menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah ya tahun 2021 ini yang insya Allah nanti di tanggal 13-14 Mei itu seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tradisi di Indonesia itu kan memang ada ciri khas tersendiri ya, ada halal bihalal, ada anjang sana ya, terutama saudara-saudara kita yang bekerja di luar kota itu banyak ini yang mudik ke pulang kampung ke rumah orang tua masing-masing yang biasanya disebut dengan punden ya. Pundennya itu biasanya kan datangi ya, menjadi tempat ngumpul para saudara-saudara yang bekerja di luar daerah maupun yang tinggal di daerah itu. Nah, terutama di Kabupaten Pasuruan ini ya. Nah, sementara 2 tahun terakhir ini kita harus menghadapi masa pandemi COVID-19 ya, yang mana pemerintah kita secara nasional sampai ke tataran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota, kabupaten, ini ada satu kebijakan yang khusus untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama untuk kepentingan bersama, baik terutama untuk rakyatnya ya, untuk rakyat Indonesia. Nah, karena itu kali ini podcast Humanis Indonesia ini hadir ya bersama dengan Bapak Julianto, Pak ya. Julianto Budi. Bapak Julianto Budi ya, di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sebagai Kabid Pengembangan Transportasi. Sebagai Kabid Pengembangan Transportasi ya, jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya Pak yang partisipasi dalam podcast kita pada kali ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita sudah mengeluarkan kebijakan khusus ya, regulasi mengenai larangan mudik ya. Nah, kalau umumnya yang didengar masyarakat ini sudah dimulai tanggal 6 Mei 2021 ya, tapi yang sebenarnya bagaimana ini nanti kita coba ini ikuti bersama penjelasan dari Pak Julianto Budi ya terkait dengan ini. Beliau yang menjadi bagian dari satuan tugas dalam bidang permudikan lah terutama ya Pak ya. Kalau yang sekarang juga kita ikuti ini, jalur Pantura ini menjadi jalur utama mudik yang kayaknya juga mengalami banyak kebocoran kayaknya Pak ya. Nah, ini bagaimana dari Pak Julianto mengenai regulasinya dulu barangkali Pak. Jadi sebenarnya pemerintah ini ya melaksanakan hal demikian ya, itu adalah sebagai wujud ya daripada perhatian ya dan pemerintah terhadap rakyatnya. Jadi nggak mungkin lah pemerintah itu membuat sesuatu kegiatan yang tanpa dipikirkan dulu matang-matang. Seperti sekarang ini menghadapi pandemi COVID ini ya. Kenapa pemerintah gini? Masa kita harus ibaratnya itu merasakan dulu, baru kita percaya. Nah, maka sebelum terjadi ya kita harus bersyukur pemerintah Indonesia ini sangat perhatian sama terutama juga di wilayah Kabupaten Pasuruan ya. Pak Bupati ya beserta jajarannya itu juga sangat perhatian sekali ya. Dalam itu ya. Kata artinya selalu menekankan namanya prokes juga semuanya. Nah, juga ada masalah kita bilang permudikan ya. Itu sebenarnya tuh mungkin di seluruh dunia hanya di Indonesia aja ya. Yang ada tradisi mudik itu ya. Jadi pemerintah itu sudah membuat regulasinya adalah yang itu surat edaran dari Satgas COVID-19 ya, KM Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2001 tentang pengendalian transportasi masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, jadi itu adalah regulasi yang mendasari. Itu yang diumumkan Pak Jokowi kemarin itu Pak. Siap Pak Jokowi itu ya. Juga daerah-daerah juga menindaklanjuti, mungkin mereka membuat juga semacam regulasi untuk wilayahnya sendiri, tapi semua tidak lepas daripada yang dari pusat.
Nah, yang peraturan dasarnya adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Iya, pemerintah pusat tadi itu baik surat edaran gugus tugas maupun dari Permenhub 13 2021. Oke. Ya, itu kebijakan pengetatan mobilitas pelaku ini mudik ini itu dibuat dalam 3 periode, Mas. Ya. Jadi nggak langsung kita mengetatkan tanggal 6 itu dilarang, nggak. Iya. Nah, artinya implementasi kebijakan ini dilakukan dalam bentuk konsepsi tiga periode. Jadi yang pertama periode namanya periode masa pengetatan mudik. Ya. Itu berlaku dari tanggal 22 April sampai dengan 8 Mei. 22 April sampai dengan 8 Mei. Ya. Ini masih boleh orang melakukan perjalanan tapi dengan aturan-aturan yang ketat sekali. Protokol. Itu hari itu juga masa berlakunya. Sekali ya. Iya, sekali. Itu kalau yang itu. Tapi kalau nanti yang sudah masa peniadaan mudik itu semua dihentikan kecuali kalau mereka tuh yang ada kepentingan persalinan sakit itu tetap karena itu faktor manusiawi ya. Tapi kalau tidak ada yang hasil yang ini ya tetap nggak ada lagi yang masa seperti kita harus cuma dilarang. Sebenarnya sih bukan dilarang ya, tapi ya diharap di rumah saja. Gitu ya. Karena apa? Ya kita lakukan itu. Tradisi mudik itu adalah tradisi kita itu untuk mengadakan sungkem, ya kalau bahasa Jawanya itu sungkem-sungkeman ke orang yang usianya lebih sepuh, lebih tua daripada kita lah. Itulah yang rentan terhadap COVID. Ya terhadap COVID itulah yang Nah, berarti kan kalau kita sayang sama orang-orang tua kita, sepuh kita, ya, itu kita insya Allah seharusnya sangat memperhatikan kebijakan tentang larangan mudik ini. Sekarang video call kan juga bisa, video call juga bisa. Malah seperti sekarang di Kabupaten Pasuruan ini setiap ASN itu mengatakan di foto ya istilahnya itu. Saya sebagai ASN Kabupaten Pasuruan tidak melaksanakan mudik. Iya gitu loh. Iya, kecuali kalau sedang tugas begini nih Pak ya. Kalau tugas gini itu memang sudah diatur dalam aturan ini. Kalau ada tugas kedinasan, kita tidak boleh melakukan kegiatan seperti dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan ya. Seperti mengadakan pos-pos pada titik-titik strategis ya. Titik-titik ya yang di situ keluar masuknya perjalanan orang, seperti exit tol atau pintu masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan yang itu dari luar, misalnya wilayah di Porong, betul. Wilayah Purwodadi, wilayah Prigen, Nguling ikut di Sedarum tol sana, Karena kalau wilayah Prigen kan dia bisa dari Trawas ya. Mojokerto. Walaupun pihak Mojokerto sendiri juga melaksanakan kegiatan sama dengan kita. Sinergitas mungkin Justru inilah yang merupakan wujud kebersamaan daripada semua unsur. Daerah sudah nggak berbicara kedaerahan, sudah berbicara secara kebersamaan. Betul. Sebagai kita itu warga negara. NKRI. Terutama Pak Julianto yang bertugas sebagai pengabdi tentunya sebagai petugas yang mengabdikan kepada negara dan juga kepada masyarakat, ini sebagai wujud kepedulian terhadap kalau seperti kami Mas Abi kami ini sudah merupakan suatu tupoksi kami, tanggung jawab Pak tupoksi kami, terutama kami tupoksi kami adalah yang bergerak di sektor transportasi yang mana sebenarnya moto yang utama transportasi itu adalah transportasi memang bukan tujuan utama umat manusia tapi selalu dibutuhkan oleh umat manusia untuk mencapai tujuan utama tersebut.
Ya. Jadi nggak ada orang dalam hidup itu tidak membutuhkan transportasi. Iya. COVID-19 ini yang dikhawatirkan mewabah dengan melonjaknya arus mudik dan juga selain dari kebijakan ini diperkirakan dengan adanya kebijakan ini itu apa efeknya kira-kira jalanan akan sepi total atau kira-kira gimana Pak menurutnya? Ya sekarang masalah jalanan ya setiap hari raya kan mesti sepi total. Iya. Karena semua orang pasti ada di tempat ibadah. Ya selain kalau pagi pasti tempat ibadah, siang mereka dalam lingkup keluarganya masing-masing. Betul, ya. Yang bikin rame itu adalah sebelum hari raya dan setelah pasca hari raya itu sendiri ya. Yang dimana orang itu cenderung melakukan semacam euforia kegembiraan gitu loh ya. Sebenarnya kalau saya itu wujud syukur ya kita bisa melaksanakan ibadah puasa 30 hari ya, bukan dianukan dengan semacam gitu ya, tapi itu hak orang masing-masing Mas ya. Itu sudah jelas di sini. Iya, atau mungkin ada pengurangan jumlah transportasi umum gitu Pak. Bukan pengurangan, malah dihentikan. Iya. Jadi selama sebelum ini mulai tanggal 8 berarti Pak ya? Iya. Mulai tanggal 8 hari ini berarti Pak? Iya, malah bukan mulai hari ini. Mulai 22 April kemarin itu sudah dilakukan pengetatan sweeping. Periode pertama itu ya. Ini di wilayah seperti DKI atau Jawa Barat ya, sudah banyak mereka seperti travel itu yang ibaratnya itu apa? Kalau dibilang dikandangkan kok kesannya gimana Mas ya? Iya. Ibarat itu diparkir lah. Oh iya. Di kantor Dinas Perhubungan DKI maupun di Jawa Timur, di Polda DKI sana ya. Kalau Jawa Timur kalau dalam hal gini dia hanya sebagai daerah tujuan. Nanti pada saat pasca setelah ini baru Jawa Timur adalah daerah ini bukan tujuan lagi tapi daerah asal. Orang mau harus balik itu loh Mas. Itu kalau kan kita tujuan. Jadi yang repot seperti Jakarta, Jawa Barat itu karena kan kalau kaitannya dengan itu sudah ada ini Pak ya, kebijakan bahwa transportasi umum itu sudah periode pertama kali implementasi kebijakan ini sudah diharuskan untuk diparkir gitu Pak ya. Iya. Terus kemudian ada kemungkinan yang lain itu menggunakan transportasi pribadi. Nah, kira-kira sanksi yang diberikan ketika orang itu tetap melaksanakan mudik itu bagaimana? Ya, oke. Makasih Mas Abi ya. Ternyata Mas Abi juga ikut proaktif ya, memperhatikan apa yang kita lakukan ya. Itulah yang sangat kita harapkan itu adanya semacam take and give antara masyarakat dengan kita. Ya, karena kita kan nggak mungkin bisa mengetahui apa yang mengetahui semuanya kalau nggak ada kerjasama dengan masyarakat ya. Jadi kalau mereka yang ketahuan tanpa adanya seperti persyaratan yang tentukan itu mereka akan dikembalikan Mas, diputar balik, stop kembali gitu, dikembalikan balik kanan. Sekarang orang dari Jakarta ke Pasuruan, tujuannya dia Probolinggo, udah dekat kan, dikembalikan ke sana. Dan itu pun pasti berantai dari sini nanti dipantau oleh Sidoarjo atau dipantau oleh pihak Mojokerto terus sampai kembali ke daerah sana, atau dia diparkir dulu di sini. Malah ada yang gini, mereka kalau orang mudik tetap mau mudik misal dari daerah Pasuruan atau daerah mana Pak, itu mereka nggak bisa langsung ketemu keluarganya, mereka isolasi dulu. Iya, nggak tahu daerah itu di mana mengisolasikannya gitu loh. Sudah ini disiapkan oleh satgas-satgas yang oleh daerah masing-masing gitu loh. Karena memang saat ini kondisinya kan kalau kita lihat seperti India India itu kan penduduknya 1 miliar lebih itu. Jadi kalau ada hal yang seperti itu yang memang sudah merupakan pertimbangan pemerintah kita dalam menanggulangi dengan mengeluarkan kebijakan ini, begitu Pak ya. Kalau dilihat di Indonesia, kalau peta atau mapping COVID ini yang paling krusial di daerah mana Pak? Provinsi atau dari daerah kota kabupaten?
Kalau untuk yang paling krusial ya, Iya. Itu saya rasa lebih baik kita merasakan, memposisikan semua kondisinya krusial. Oh gitu Biar ya. kita tidak meremehkan. Siap. Ya. Jadi banyak waktu itu jangan sesuatu yang kita takuti dan jangan sesuatu kita remehkan, tapi tetap kita perhatikan. Kita perhatikan. Siap. Iya. Kadang orang itu berpikir, oh yang krusial sekarang Jakarta dan Jawa Timur dan Surabaya misalnya ya. Kita tidak usah ke sana. Kalau di sini aman di kampung saya misalnya, tidak perlu seperti itu Pak ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama. Benar. Dalam menanggulangi terjadinya pelonjakan angka COVID di negara kita, maka kita harus mewaspadai bahwa ini harus benar-benar merupakan tanggung jawab kita bersama. Gitu Pak ya. Benar Mas. Oke. Mungkin ada ini Pak, himbauan khusus dari Dinas Perhubungan barangkali. Himbauan kami ya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ya, ayolah kita semua ya bersama-sama ya, cukup di rumah saja. Ya, kita jangan bepergian. Sekarang ya era itu sudah begitu maju ya, bisa kita menggunakan daring, bisa kita online semua. Sekarang kehidupan kita ya, sehat tidaknya kita, selamat tidaknya kita kan karena Allah. Jadi salah satu berkah yang memang harus disadari Pak ya, untuk peningkatan selain dari imunitas, spiritualitas ini juga harus semakin didorong ya, ditingkatkan dalam rangka ini ketauhidan kita, kepercayaan kita bahwa semua ini merupakan kehendak dari Allah, yang memberikan penyakit dan juga memberikan kesembuhan itu adalah yang kita sebagai hamba ciptaannya, tugas kita adalah ikhtiar. Ya, gitu loh. Ikhtiar, tapi ikhtiar yang benar. Dengan mengikuti kebijakan dari pemerintah gitu Mas. Ya. Sekarang kan sudah masa peniadaan sudah masa peniadaan mudik. Mudik ya. Jadi sampai tanggal 17 kan. Kalau bisa dijelaskan barangkali Pak Juli di Pasuruan. Perbatasan daerah Pasuruan ini apa yang sudah dilakukan? Yang sekarang sudah dilakukan, kita melaksanakan semacam pos pengawasan pengamanan terpadu. Mulai dari jajaran oleh jajaran kepolisian ya. Di situ kita dibantu dengan TNI ya, sama seperti Satpol PP, kesehatan maupun Dinas Perhubungan ya. Di situ kita sama-sama ya melayani masyarakat yaitu di bidang pengawasan ya. Mereka dalam melaksanakan bepergian yang mana sudah diadakan oleh pemerintah, tidak ada mudik. Jadi mulai dari Purwodadi ya, exit tol ini mana kalau untuk Lawang itu sudah rananya yang ini Malang. Ini exit tol Kebun Raya Purwodadi itu ya. Exit tol ini mana? Taman Dayu. Nah, setelah itu pertigaan Gempol maupun arteri. Juga di wilayah timur, di wilayah Grati tol exit tol Grati ya. Itu sudah dilakukan semua. Kita melakukan semua di situ pengawasan. Itu 24 jam, Mas. 24 jam. Iya, Karena masyarakat mungkin lebih memilih jalur tol ya daripada jalur darat untuk bisa juga mungkin ngatol itu mungkin mereka karena peranggapan kalau jalur biasa itu macet ya, atau jalur biasa nanti rawan kena petugas. Padahal di sana kita juga ada petugas. Kalau kita di situ kena sweeping petugas, kita jangan merasa waduh kena lagi, tapi kita harus bersyukur. Ya, kita telah diingatkan betul. Karena COVID ini ya itu jangan sampai kita merasakan dulu baru kita sadar. Iya. Diingatkan demi keselamatan kita bersama gitu Pak ya, kira-kira Pak ya. Kita berjibaku semua. Semua petugas itu. Oke, teman-teman, barangkali seputar mudik kita ya, larangan mudik, kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat yang sekarang juga kita yang tinggal di Kabupaten Pasuruan khususnya itu perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi ketentuan untuk keselamatan kita bersama, terutama dari Dinas Perhubungan. Tadi Pak Julianto Budi sudah menerangkan ya. Jadi ada 3 tahapan, 3 periode,
3 periode yang mana sekarang tanggal 8 ini sudah masuk di periode peniadaan mudik. Peniadaan mudik. Jadi Anda yang barangkali sudah terlanjur bepergian dan mungkin mudik ya kemudian disuruh kembali karena itu merupakan konsekuensi sanksi yang itu juga tidak lain tujuannya adalah untuk keselamatan bersama Anda dan keluarga di rumah gitu Pak ya. Benar. Oke. Terima kasih banyak Pak Julianto Budi atas waktunya. Semoga Pak Juli sekeluarga dan juga rekan-rekan Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan dan juga tim yang lain ya yang menjadi sinergitas Dinas Perhubungan ya dari kepolisian, dari TNI dan juga dari Satpol PP, terlebih juga dari pemerintah tingkatan desa barangkali Pak ya, tingkatan desa dan kecamatan dibutuhkan sinergitasnya untuk menjalankan tugas ini sebagai tugas bersama kita. Kiranya itu, terima kasih banyak Pak Budi. Semoga sehat selalu dan sukses selalu dalam bertugas ya. Dan salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.